Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya THC Calon Guru Pemuda Angkatan 9. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif dan keyakinan kelas. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sumberpun 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sumberpun 1. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, penerapan budaya positif ini merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak pada modul 1.4. Pengajar praktis saya adalah Bu Yuyun Sriwahyuni dengan fasilitatornya adalah Bu Dewi Kuresin. Pada kesempatan ini saya bukan memberikan materi ya, tapi kita sharing bersama tentang penerapan budaya positif. Sebelum kita mulai, kira-kira Bapak Ibu semua ini setuju atau tidak? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Angkat tangan. Tunjuk jari. Setuju. Setuju Pak Lurah dan Bu Sofi. Yang lain? Ini hanya mengatakan setuju dan tidak setuju. Yang tidak siapa? Saya. Oke, yang setuju dua, yang tidak empat. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Yang setuju siapa? Setuju. Yang tidak? Setuju nggak Mas Yudi? Setuju. Oke, semua setuju. Yang ketiga, seorang guru harus mampu memberikan solusi terhadap kesalahan siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Setuju semua? Setuju. Baik. Kalau semua setuju, jawabannya disimpan dulu ya. Nanti akan ada pemaparan tentang ini. Kira-kira dari jawaban dengan semua ini sesuai atau tidak? Pada kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3. Motivasi perilaku manusia. 4. Keyakinan kelas. 5. Posisi kontrol guru. 6. Segitiga restitusi. Dari ke-6 ini yang belum penjenengan kenal kira-kira yang mana? Hal yang baru. Segitiga restitusi. Oke, nanti kita bahas bersama apa itu segitiga restitusi. Namanya saja segitiga, jadi nanti ada gambar segitiganya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Mari kita coba berpasangan ya. Yang tidak dapat pasangan tidak apa-apa, dicoba sendiri saja. Bayangkan Bapak Ibu tangannya menggenggam sesuatu. Sesuatu itu sangat berharga sekali. Kira-kira yang berharga itu dalam bentuk apa ya? Mas,
kira-kira nanti apa yang jenengan lakukan ketika ada pasangan Bapak Ibu mau membuka tangan Bapak Ibu yang berisi sesuatu yang sangat berharga itu? Monggo kita coba dulu. Monggo kita coba. Pak Dosi langsung diserahkan. Alhamdulillah baik sekali. Yang lain? Yang lain misalnya Bu Nita dengan Bu Rina. Bu Rina punya sesuatu yang sangat berharga digenggam. Nah, Bu Nita mau royoknya, kira-kira genggaman tangan Bu Rina ini semakin kuat atau langsung diberikan? Pakai nama dok? Semuanya memberikan. Oh tidak berbeda. Ini ya, banyak sekali alasan-alasan yang bisa dikemukakan oleh seseorang ketika dia menggenggam sesuatu di tangannya itu. Mungkin ada yang langsung diberikan karena rayuan, karena ada sesuatu orangnya luman atau apa langsung diberikan. Tapi mayoritas semakin seseorang itu berusaha untuk membuka kepala tangannya, biasanya seseorang itu berusaha untuk lebih kuat menggenggamnya. Nah, ketika melepaskannya itu ada beberapa faktornya penyebab itu ya. Ini yang memegang kontrol untuk membuka tangan itu bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Jadi kita sendiri ini yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kita lanjutkan. Yang kita bahas tadi adalah budaya positif. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, menurut penjenengan semua, kira-kira apa itu budaya positif? Monggo, Bu Rini, budaya positif itu kira-kira apa, Mas? Menurut saya, budaya positif adalah budaya yang harus dikembangkan dan berkelanjutan karena akan membawa dampak positif bagi semua orang, baik itu diri kita, anak didik kita, maupun instansi. Dan demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi menurut Bu Rini tadi, budaya positif itu sesuatu yang baik yang bisa kita terapkan di mana saja, terutama di lingkungan sekolah. Ya. Jadi budaya positif itu nilai-nilai dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu ya pengertian dari budaya positif. Kira-kira hal apa yang akan kita terapkan di sekolah? Hal positif apa yang dapat kita kembangkan di sekolah ini? Bisa tentang kejujuran siswa, Sopan santun. sopan santun. Yang lain monggo. Sopan santun, unggah-ungguh, sama terus. Buang sampah. Disiplin, kebiasaan sehari-hari, gemar memberi. Wah, ya, semuanya itu merupakan hal-hal yang positif yang bisa kita kembangkan di sekolah.
budaya positif ini sudah kita laksanakan sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu melalui program apa Bapak Ibu? Adanya apa? Profil Pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi di sana? 6 dimensi. Seperti yang sering kita nyanyikan, Profil Pelajar Pancasila. Dinyanyikan dua sih. Dinyanyikan. Monggo. Semuanya 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beralat kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa yang kita laksanakan ini sesuai dengan perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini adalah kontrol seorang guru dalam menghadapi murid. Itu nanti ada pembahasannya pada posisi seorang guru itu. Nanti ada 5 posisi seorang guru itu tadi ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntut
lagi. Jadi apa kebutuhan anak itu berbeda-beda. Kita lanjutkan tentang kedisiplinan tadi, bahwa kedisiplinan tadi itu berasal dari bahasa Latin ya, disiplina, yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seorang pada orang lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan kita selama ini yang kita laksanakan bahwa menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan berasal dari apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita sering mendisiplinkan murid itu biasanya dengan apa, Bapak Ibu semua? Dengan memberikan apa? Kalau murid melakukan kesalahan, biasanya kita mendisiplinkannya dengan apa? Memberikan apa? Teguran, hukuman. Nah, itu hal-hal seperti itu harus kita perhatikan ini tadi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu artinya apa? Dia ada motivasi eksternal, motivasi dari luar dirinya. Seperti tadi, memberikan penghargaan. Yang jenengan katakan bahwa memberikan penghargaan setuju. Nah, ini tadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan imbalan. Lalu bagaimana kalau dia tidak dapat hadiah, tidak mendapatkan penghargaan? Artinya apa? Dia mungkin tidak mau melakukan hal itu karena adanya motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi internal. Motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ini merupakan tujuan dari adanya disiplin positif. Sama seperti jenengan semuanya. Ketika kita datang ke sekolahan, ada bermacam-macam yang mengharuskan kita datang tepat waktu. Kadang karena itu sudah merupakan aturan. Kadang kalau itu sudah merupakan tanggung jawab kita. Saya tidak ingin terlambat karena saya merupakan contoh dari anak-anak. Itu merupakan motivasi internal atau eksternal? Internal dari diri kita sendiri. Jadi artinya apa? Kedisiplinan itu bukan atas perintah orang lain, tetapi atas kemauan dari kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengubah kita, yang bisa mengubah kita adalah diri sendiri. Salah satu hal yang bisa kita laksanakan untuk melakukan disiplin yang positif, salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, keyakinan
Tidak. Kenapa kok tidak sama, Bu Mina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Bedanya apa? Kalau peraturan kelas itu menurut saya hanya gurunya atau gurunya yang membuat. Tapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu antara guru dengan murid. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Kohar, jawab. Ada yang lain? Jawab yang lain? Nanti aja Bapak saya, Pak. Pak Kohar, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut saya keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah sama seperti Bu Mina. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Bu Mina. Jawabannya sama ya Pak? Nggih, sama. Ada yang beda? Ada anak kembar jawaban gak bodoh. Ada yang beda? Pak Gozi mungkin. Pak Gozi monggo. Sama dengan Pak Kohar. Kalau keyakinan kok cenderung ke sini Bu, ke adanya suku, ras dan lain sebagainya ini. Tapi kalau kesepakatan berarti yang ada di dalam kelas itu sebenarnya tidak terlalu berbeda, hanya saja banyak istilah-istilah yang mirip tapi kalau dijabarkan berbeda gitu. Jadi keyakinan, kalau kita harus beribadah menurut keyakinan kan begitu. Nanti kalau agamanya Islam, Kristen berarti kan nanti beda keyakinannya. Jadi kalau cenderung dengan kesepakatan nanti sifatnya universal, umum. Kita sepakatan di kelas. Nah, pada saat kesepakatan kita tidak memandang ras, suku dan lain sebagainya. Itu kalau secara bahasa itu. Tapi nanti secara teori nggak tahu ya. Itu jawaban dari saya. Iya, terima kasih. Jadi dari jawaban-jawaban itu sekarang kita lihat di sini keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal juga bersama, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dari Gosen pada tahun 1998 bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Motivasi dari dalam berarti motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dua hal yang berbeda. Tadi sudah betul yang disampaikan oleh Bu Mina atau Pak Gosi tentang ya. Bu Mina apa senang? Sama. Dan gak bodoh Pak. Supaya kelas kita ini memiliki hal-hal positif, maka perlu kita bentuk yang namanya keyakinan kelas. Jadi kalau selama ini masih kita tertulis peraturan kelas, mulai besok atau kapan bisa diganti dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi keyakinan dan kesepakatan ini sama. Yang berbeda adalah kesepakatan dengan peraturan atau kesepakatan keyakinan dengan peraturan. Ya. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi, kalau jenengan bersami di peraturan itu kan ada kata dilarang, tidak boleh. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kata-kata dilarang, tidak boleh itu tidak digunakan. Yang kita gunakan adalah kata-kata yang positif. Walaupun nanti artinya sama, tapi kita balik supaya menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh, misalnya apa? Tidak boleh datang, misalnya tidak boleh datang terlambat. Ada kata tidak boleh, kita ganti dengan Saya akan datang tepat waktu. nah, ya betul. Jadi datang tepat waktu. Dua kata tadi, tidak boleh datang terlambat dengan datang tepat waktu, artinya sama. Tetapi untuk keyakinan kelas, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Itu artinya apa? Kita mengajarkan hal-hal yang positif kepada anak didik kita. Kalau sudah ada kata dilarang, tidak boleh, itu namanya peraturan tadi. Ya, kemudian keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selama ini kita membuat peraturan kelas itu kan mulai dari atas sampai bawah, kadang ada sampai 20 atau berapa ya. Nah, janji siswa dirubah. bisa janji siswa kita bisa rubah karena terlalu banyak. Boleh. Boleh. Bisa yang bagus Pak. Supaya nanti menjadi positif, hal-hal yang positif. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, hal ini yang lebih penting lagi adalah kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas ini bisa kita ubah kalau sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan. Cara membentuknya bagaimana? Jadi ketika kita mau membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu guru bisa menanyakan dulu kepada anak-anak, kira-kira hal positif apa yang ingin kalian terapkan di kelas ini yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Anak-anak disuruh menulis pada kertas, ya, pada kertas masing-masing. Terima kasih, pemaparan tadi sudah cukup jelas. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seorang guru dalam menerapkan segitiga restitusi untuk pemecahan masalah harus menempatkan diri pada posisi sebagai seorang manajer. Aspek yang dikembangkan yaitu dengan memberi motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan yang positif yang akhirnya dapat terbentuk karakter positif sehingga terbentuklah budaya positif di sekolah. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah demi kemajuan sekolah kita ini. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Baik, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya selaku yang mendapatkan materi dari calon guru penggerak angkatan 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas
penjenengan semua. Mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Basri. Hidup. Hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas.
Hadir tepat waktu, setuju? Setuju. Menghormati dan menyayangi teman, setuju? Setuju. Berbicara dengan sopan? Setuju. Saling tolong menolong? Setuju. Menghormati orang lain? Setuju. Oke. Ini sudah kita setuju bersama. Kita yakini nilai ini yang kita laksanakan di kelas 6 ini? Yakin? Yakin. Kalau yakin, karena kita sudah sepakat, sudah meyakininya, kita sekarang tanda tangan untuk keyakinan kelas ini. Kita sudah sepakat, berarti siap untuk melaksanakan. Siap? Siap. Oke. Mulai urut absen nomor 1, tanda tangan. Berarti yang tanda tangan sudah setuju. Ayo, dia. Langsung nanti surat dia absen nomor 2.